Sobat IPA, perkenalkan nama saya Asia dengan NIM 200603009 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Yap, benar sekali, tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, mengelompokkan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian pencemaran air, tanah, dan udara. Lalu yang keempat, mengidentifikasi faktor penyebab dan cara penanggulanginya. Nah, itu dia yang harus tercapai dalam video pembelajaran kali ini. Yuk simak videonya. Menurut kalian, kenapa sih banyak banget kampanye-kampanye tentang pelestarian lingkungan? Baik itu berupa ajakan secara langsung, ataupun poster-poster, bahkan juga hingga demonstrasi. Nah, jawabannya karena pencemaran yang sudah sangat berdampak bagi ekosistem kita. Oleh karena itu, yuk kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu lingkungan? Nah, lingkungan menurut Kurniasih 2021 merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang merupakan gabungan antara kondisi fisik sumber daya alam yang meliputi tanah, air, energi matahari, mineral, serta flora dan fauna. Sedangkan menurut Erna Triastuti 2017, lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempat dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Nah, dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan mencakup segala sesuatu yang di sekitar manusia, termasuk kondisi fisik dan sumber daya alam seperti tanah, air, energi matahari, flora dan fauna yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Itu dia merupakan pengertian dari lingkungan. Nah, sekarang bersiap untuk menjawab pertanyaan yang akan muncul di layar. Pengertian lingkungan sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut pencemaran lingkungan ya. Menurut Mardianti et al. 2020, bahwasanya pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwasanya pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, sekarang buat kesimpulan di buku tulis masing-masing mengenai pencemaran lingkungan menurut pengertian di atas. Kemudian bersiap yuk untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan muncul ya. Berdasarkan lingkungan yang terkena pencemaran, jenis-jenis pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Untuk yang pertama, kita akan membahas pencemaran air dulu ya. Pengertian pencemaran air menurut Herlina dan Iskandar 2020 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu. Nah, ini merupakan jenis-jenis pencemaran air berdasarkan limbahnya. Yang pertama itu ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yaitu limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, dan pasar. Nah, pada umumnya limbah rumah tangga ini berupa organik dan anorganik atau zat beracun. Yang kedua, limbah pabrik atau industri. Limbah ini merupakan limbah yang berasal dari kegiatan industri seperti dari pabrik-pabrik yang memproduksi barang dengan bahan atau zat yang berbahaya. Nah, zat yang berbahaya tersebut jika dialirkan ke pemukiman ataupun ke sungai akan menimbulkan pencemaran air di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada limbah pertanian.
Penggunaan pestisida bagi pertanian yang berlebihan atau terlalu banyak akan memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Jika air yang terkontaminasi dengan pestisida, maka air tidak dapat digunakan lagi seperti semula karena bisa mengancam kesehatan. Lalu yang terakhir ada sampah. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya dan sembarangan akan menyebabkan banyaknya masalah seperti banjir dan lain-lain. Air dikatakan tercemar jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengalami perubahan warna, bau, dan rasa. Kedua, pH tidak normal atau mengalami perubahan konsentrasi ion hidrogen. Ketiga, terdapat endapan atau bahan terlalut dan kolodial. Keempat, terdapat mikroorganisme yang berlebihan. Lalu yang kelima, terdapat perubahan suhu atau temperatur air. Terakhir, meningkatnya radioaktivitas pada air. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Berikut merupakan cara pencegahan pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menghindari penggunaan pestisida dan zat kimia yang berlebihan. Ketiga, tidak membangun pabrik di daerah pemukiman. Lalu yang keempat, penggunaan deterjen yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mengelola limbah dengan sebaik mungkin. Nah, itu dia penjelasan mengenai pencemaran air. Sekarang silahkan bersiap untuk menjawab pertanyaan yang akan muncul ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah dikutip dari Muslimah 2017 merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal tanah, akibatnya dapat mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut. Tanah dikatakan tercemar jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki derajat keasaman yang tinggi, kemudian tidak ada atau hilangnya unsur hara dari tanah. Lalu yang ketiga, tidak tumbuh jamur atau mikroorganisme lain. Kemudian yang keempat, kandungan mineral yang rendah. Dan yang terakhir, terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai. Adapun dampak pencemaran tanah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah, menyebabkan berbagai penyakit, kemudian memicu adanya pencemaran air dan udara. Lalu yang terakhir, dapat merubah struktur tanah. Berikut cara penanggulangan pencemaran tanah apabila tanah tersebut sudah tercemar, yaitu dengan cara remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar secara langsung. Sedangkan bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Nah, itu dia penjelasan mengenai pencemaran tanah. Silahkan bersiap untuk menjawab pertanyaan yang akan muncul di layar ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas pencemaran udara. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian pencemaran air dan pencemaran tanah. Nah, sekarang buatlah pengertian pencemaran udara menurut pemikiran pribadi masing-masing di buku tulis ya. Udara yang tercemar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki karbon dioksida yang tinggi. Yang kedua, udara jadi dapat dilihat atau berwarna. Yang ketiga, akan memiliki bau. Yang keempat, kualitas udara akan pengap. Dan yang terakhir, akan menyebabkan iritasi pada mata. Jenis-jenis senyawa yang menyebabkan pencemaran udara diantaranya ada karbon monoksida atau CO, kemudian ada nitrogen oksida atau NO2, kemudian ada sulfur oksida atau SO2, dan yang terakhir ada hidrokarbon atau HC. Nah, faktor lain penyebab terjadinya pencemaran udara ada pembakaran hutan secara liar, kemudian ada asap pabrik, kemudian ada asap kendaraan bermotor, dan yang terakhir ada faktor alam seperti gunung meletus.
Nah, apa saja sih dampak dari pencemaran udara? Dampak pencemaran udara akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi akibat meningkatnya kadar nitrogen oksida dan juga sulfur oksida di bumi. Nah, terjadinya hujan asam ini dapat membuat bangunan lebih mudah berkarat karena bersifat korosif dan juga menghambat pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena suhu bumi yang meningkat akibat dari meningkatnya karbon dioksida dan juga karbon monoksida di atmosfer. Sehingga panas bumi tetap berada di bumi atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan global. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang efek rumah kaca, apakah ada kaitannya dengan pertanyaan berikut? Dampak pencemaran udara yang terakhir adalah menipiskan lapisan ozon. Kadar CFC atau yang biasa kita kenal sebagai freon pada kulkas dan AC itu mempercepat menipiskan lapisan ozon. Nah, semakin banyak CFC yang dilepaskan di udara, maka semakin cepat pula lapisan ozon yang menipis. Berikut cara menjaga agar udara tetap bersih. Yang pertama itu bisa menanam pohon, kemudian mengurangi penggunaan gas-gas freon seperti AC, lalu mengurangi asap kendaraan seperti bersepeda atau naik kendaraan umum, dan yang terakhir mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Nah, itu dia materi singkat mengenai pencemaran udara. Silahkan jawab pertanyaannya akan muncul di layar ya. Nah, itu dia pembahasan mengenai pencemaran lingkungan. Sekarang silahkan identifikasi secara langsung mengenai pencemaran apa saja yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang sudah mengerti kan mengenai pencemaran lingkungan? Yuk kita sama-sama menjaga bumi tercinta kita ini. See you guys.